Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu dengan judul Aset Tetap Berwujud pada Perspektif Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Perpajakan. Dengan anggota kelompok Nurul Fatihah, Arneta Dilana Firia, Lukman Wahid, dan Aisyah Firdausi. Yang pertama adalah pengertian aset tetap berwujud. Aset tetap berwujud adalah aset yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dengan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode. Hal ini merupakan pengertian dari PSAK nomor 16 revisi tahun 2007. Nah, eh, apabila aset tetap berwujud, tujuan kepemilikannya tidak untuk dijual, tetap digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, sehingga dikategorikan sebagai aset tetap berwujud. Sebaliknya, jika mobil yang dimiliki oleh dealer mobil karena tujuan kepemilikannya untuk dijual kembali, maka mobil tersebut tidak diakui sebagai aset tetap berwujud, melainkan diakui sebagai persediaan barang dagang. Oleh karena itu, suatu aset tetap dapat diakui sebagai aset apabila memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Namun hal ini tidak berlaku untuk hutan dan sumber daya alam serupa yang terbarukan atau renewable, serta kekuasa pertambangan, eksplorasi, dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak terbarukan. Selanjutnya yaitu karakteristik aset tetap berwujud. Karakteristik yang pertama yaitu berwujud mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 periode, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, seperti yang sudah saya jelaskan pada contoh mobil tadi. Yang selanjutnya diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan, merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya atau ongkos untuk dipelihara. Yang selanjutnya adalah mempunyai bentuk fisik. Yang yang selanjutnya relatif permanen. Kata permanen ini menunjuk pada suatu periode atau waktu yang panjang. Panjang di sini mempunyai arti bahwa waktu pemakaian aset tetap tersebut melebihi periode akuntansi yang ditentukan dalam penyusunan laporan keuangan atau dalam waktu 12 bulan. Yang selanjutnya digunakan dalam operasi perusahaan. Misalnya dengan misalnya aktiva tetap yang tidak digunakan untuk operasi seperti tanah yang dibeli untuk perluasan, namun belum digunakan untuk tujuan tersebut, tidak termasuk dalam pengertian aset tetap. Nah, jadi tanah ini tidak termasuk dalam pengertian aset tetap. Yang terakhir adalah tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Aktiva tetap dimiliki oleh perusahaan dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasi normal perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Dengan kata lain, sesuai dengan sifatnya yang permanen dan tujuan utamanya untuk digunakan dalam operasi normal perusahaan, maka aset tetap tersebut tidak boleh dikelompokkan sebagai barang dagang atau persediaan barang dagang. Pembagian aset tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud dapat dibedakan atas aktiva tetap berwujud yang umurnya terbatas seperti mesin, kendaraan, dan lain-lain, dan yang selanjutnya aset tetap berwujud yang tidak terbatas umurnya seperti tanah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang aset tetap berwujud.
yaitu di bagian pencatatan aset tetap berwujud terhadap akuntansi keuangan. Catatan aset adalah proses perekaman dan pemantauan aset tetap yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Aset tetap adalah aktiva yang tidak mudah dipindahkan dan digunakan dalam operasi perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, yang meliputi properti, bangunan, mesin, peralatan, tanah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aktivitas pencatatan sangat penting bagi perusahaan karena membantu mereka memastikan bahwa aset tetap mereka dapat digunakan dengan efisien dan membantu menentukan nilai dari aset tersebut. Proses pencatatan aset melibatkan pembelian, pembukuan, penilaian, dan penjualan. Pada tahap pembelian, aset tetap dicatat dalam buku besar perusahaan dengan mencatat harga pembelian dan jumlah aset yang dibeli. Dalam proses pembukuan, perusahaan akan menentukan metode akuntansi yang akan digunakan untuk mencatat aset tetap seperti metode garis lurus ataupun metode saldo menurun. Dasar pencatatan untuk aset tetap berwujud adalah harga perolehan atau cost. Jadi pada saat aset tetap diperoleh harus dicatat sebesar harga perolehannya. Harga perolehan ialah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi. Dengan demikian, seluruh pengeluaran untuk memperoleh suatu aset tetap, baik yang berupa kas maupun yang berupa setara kas, merupakan komponen harga perolehan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 16. Mengenai nilai perolehan adalah biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu. Fungsi dan tujuan pencatatan aset tetap berwujud yaitu untuk membantu perusahaan mengatur dan memantau aset tetap mereka secara efisien. Pencatatan aset membantu perusahaan dalam membuat keputusan bisnis yang tepat dan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan yang akurat dan dapat diandalkan. Berikut fungsi dan tujuan pencatatan aset, yaitu ada kontrol aset, yang dimana pencatatan aset membantu perusahaan mengontrol dan memantau aset mereka dengan lebih baik. Ini bisa membantu perusahaan mengetahui aset apa yang dimiliki, bagaimana kondisinya, dan bagaimana aset tersebut digunakan. Selanjutnya, laporan keuangan akurat ialah pencatatan aset membantu perusahaan memastikan bahwa laporan keuangan mereka akurat dan dapat diandalkan. Ini memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi yang tepat tentang aset mereka untuk tujuan laporan keuangan dan pajak. Selanjutnya, pengukuran nilai aset ialah pencatatan aset dapat membantu perusahaan menentukan nilai aset mereka dan membantu perusahaan mengetahui nilai aset tetap mereka saat ini untuk membantu menentukan apakah aset tersebut harus dijual atau dibiayakan. Selanjutnya, pemantauan perawatan dan perbaikan ialah pencatatan aset membantu perusahaan memantau perawatan dan perbaikan aset mereka, bisa memastikan bahwa aset tetap dalam kondisi yang baik dan membantu perusahaan membuat keputusan tentang apakah perawatan atau perbaikan harus dilakukan. Yang terakhir, pembukuan yang tepat berfungsi untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki pembukuan yang tepat dan akurat tentang aset tetap mereka. Ini membantu perusahaan mengetahui apa yang dimilikinya dan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan akurat. Setelah pencatatan aset tetap berwujud menurut akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan, selanjutnya kita akan membahas tentang pengakuan aset tetap berwujud menurut akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan. Yang pertama adalah menurut akuntansi keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Revisi 2017 bertujuan untuk mengatur pelakuan akuntansi aset tetap.
perolehan aset tetap harus mempunyai pengakuan sebagai aset jika dan hanya jika ada dua. Yang pertama adalah besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nah, pada umumnya aset tetap berwujud merupakan bagian utama dalam aset perusahaan. Karena jumlahnya yang signifikan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kriteria pertama, yaitu besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, untuk pengakuan, menurut PSAK nomor 16, suatu perusahaan harus menilai tingkat kepastian aliran manfaat ekonomi masa datang berdasarkan bukti yang sudah tersedia pada waktu pengakuan awal. Adanya kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi masa datang akan mengalir ke perusahaan membutuhkan suatu kepastian men- bahwa perusahaan akan menerima imbalan dan menghadapi resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika resiko dan imbalan telah diterima perusahaan. Sedangkan untuk kriteria yang kedua, yaitu biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Kriteria kedua untuk pengakuan biasanya dapat dipenuhi langsung karena transaksi pertukaran mempunyai bukti pembelian aktiva yang mengidentifikasi harga perolehannya. Selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan biaya perolehan itu? Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau dinilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau bila diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain. Nah, menurut Kusnaidi, ada dua jenis dasar yang umum digunakan untuk mengakui suatu transaksi akuntansi. Yang pertama yaitu cash basis, dasar penerimaan uang. Konsep ini mengetahui suatu pendapatan pada saat uang atau kas diterima dan biaya pada saat uang tersebut dikeluarkan. Yang kedua yaitu accrual basis, dasar akrual. Pada konsep ini, suatu transaksi diakui pada saat terjadinya tanpa dikaitkan dengan transaksi kas. Nah, selanjutnya yaitu pengakuan aset tetap berwujud menurut akuntansi perpajakan. Berbeda halnya perlakuan aset tetap secara akuntansi dan perpajakan. Secara pajak, masa manfaat dan tarif penyusutan telah ditetapkan dalam Aturan Perpajakan Pasal 11 Ayat 6 Undang-Undang PPH atau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam Pasal 11 Ayat 3 UU PPH dijelaskan pula atas pengakuan penyusutan dihitung pada bulan dilakukan pengeluaran atau bulan perolehan aset tetap, kecuali untuk harta atau aset tetap yang masih dalam proses pengerjaan, maka penyusutannya dilakukan setelah aset tersebut selesai dikerjakan dan siap untuk dioperasikan. Nah, ditinjau dari ketentuan perpajakan, aset tetap dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu kelompok bukan bangunan, terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama kelompok 1, masa manfaatnya 4 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus 25%, tarif penyusutan metode saldo menurun 50%. Yang kedua, kelompok 2, masa manfaat 8 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus 12,5%, tarif penyusutan metode saldo menurun 25%. Yang ketiga adalah kelompok ketiga, masa manfaat 16 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus 6,25%, tarif penyusutan metode saldo menurun 12,5%, dan yang terakhir adalah kelompok 4, masa manfaat 16 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus 5%, dan tarif penyusutan metode saldo menurun 10%. Yang selanjutnya yaitu bukan bangunan. Bukan bangunan di sini dibedakan menjadi
bukan bangunan permanen dan tidak permanen. Masa manfaat bangunan permanen adalah 20 tahun dan tarif penyusutan metode garis lurusnya 5%. Sedangkan tidak permanen masa manfaatnya 10 tahun dan tarif penyusutan metode garis lurusnya 10%. Nah, nah, pada perbedaan pengakuan penyusutan secara akuntansi dan pajak mengakibatkan adanya selisih lebih atau selisih kurang beban penyusutan di akhir periode. Oleh karena itu, bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan atau dilakukan rekonsiliasi fiskal atau yang sering dikenal dengan koreksi fiskal, tujuannya untuk menyesuaikan nilai beban atau pendapatan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran aset tetap berwujud menurut akuntansi keuangan. Nah, menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 16 tentang aset tetap, pengukuran aset tetap berwujud dilakukan berdasarkan biaya perolehannya. Biaya perolehan merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan aset tetap agar siap digunakan. Nah, komponen biaya perolehan aset tetap berwujud itu ada 5. 1. Harga beli aset, 2. Biaya masuk dan pajak pembelian, 3. Biaya pemasangan dan perakitan, 4. Biaya persiapan lokasi, 5. Biaya profesional terkait perolehan aset. Untuk metode pengukurannya itu ada 3, yaitu biaya perolehan, modal biaya, dan modal revaluasi. Untuk biaya perolehan yaitu metode penilaian aset yang didasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tetap tertentu sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Untuk yang kedua yaitu metode biaya, aset dicatat sebesar biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Yang ketiga, modal revaluasi. Ini adalah metode penilaian aset yang didasarkan pada harga pasar ketika laporan keuangan disajikan. Penggunaan metode ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai aset yang dimiliki perusahaan pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya yaitu pengukuran aset tetap berwujud menurut akuntansi perpajakan. Diukur sebesar biaya perolehan. Komponen biaya perolehan aset tetap berwujud meliputi harga perolehannya, termasuk biaya impor dan PPN masukan yang tidak boleh dikreditkan. Yang kedua yaitu setiap biaya dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aktiva tersebut ke kondisi yang membuat aktiva tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Dan yang terakhir yaitu setiap potongan dagang dan rabat harus dikurangkan dari harga pembelian. Baik, selanjutnya yaitu penyajian aset tetap berwujud dalam akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan. Kita bahas satu persatu dulu. Kita mulai dari penyajian aset tetap berwujud dalam akuntansi keuangan. Penyajian aset tetap berwujud dalam akuntansi keuangan merujuk pada cara bagaimana informasi mengenai aset tersebut disajikan dalam laporan keuangan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait penyajian aset tetap berwujud dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu klasifikasi dalam laporan keuangan. Aset tetap berwujud biasanya disajikan sebagai salah satu pos dalam neraca perusahaan. Dalam penyajian di neraca, aset tetap berwujud umumnya dikelompokkan secara terpisah dari aset lancar dan aset lainnya. Yang kedua yaitu pengungkapan aset tetap. Laporan keuangan harus mengungkapkan informasi yang mencakup nilai buku bersih dari masing-masing jenis aset tetap, metode dan tarif penyusutan yang digunakan, informasi mengenai revaluasi aset jika memang ada, informasi mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang mempengaruhi aset tetap, informasi tambahan seperti aset tetap yang digunakan sebagai jaminan atau yang dinyatakan dalam kontrak sewa jangka panjang. Yang ketiga yaitu catatan atas laporan keuangan. Informasi tambahan mengenai aset tetap berwujud dapat ditemukan dalam catatan atas laporan keuangan.
Catatan ini menyediakan penjelasan rinci tentang aset tetap, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan, perkiraan masa manfaat, metode penyusutan, dan informasi lain yang relevan. Adapun unsur-unsur penyajian aset tetap yaitu ada 3, yang pertama laporan neraca, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga ada laporan arus kas. Selanjutnya yaitu penyajian aset tetap berwujud dalam akuntansi perpajakan. Penyajian aset tetap berwujud dalam perpajakan itu kurang lebih sama dengan penyajian aset tetap berwujud dalam akuntansi keuangan. Akan tetapi, dalam akuntansi pajak, lebih menitik beratkan pada cara bagaimana informasi mengenai aset tersebut disajikan dalam laporan keuangan untuk tujuan perpajakan. Adapun beberapa poin terkait bagaimana penyajian aset tetap berwujud dalam laporan keuangan pajak, yaitu yang pertama, klasifikasi aset tetap berwujud. Aset tetap berwujud harus diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok yang sesuai berdasarkan jenis atau fungsinya. Misalnya, tanah, bangunan, mesin, dan peralatan, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu informasi yang harus diungkapkan. Laporan keuangan untuk tujuan perpajakan harus mengungkapkan informasi yang lebih lengkap mengenai aset tetap berwujud, termasuk biaya perolehan, akumulasi penyusutan, nilai buku bersih, metode penyusutan yang digunakan, dan masa manfaat ekonomis yang diharapkan. Yang ketiga yaitu catatan atas laporan keuangan. Informasi rinci mengenai aset tetap berwujud seringkali diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan biasanya mencakup yang pertama yaitu penjelasan tentang kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengukur dan menyusunkan aset tetap. Yang kedua yaitu rekonsiliasi saldo awal dan akhir untuk masing-masing kelompok aset tetap yang menunjukkan penambahan, pengurangan, penyusutan, dan penurunan nilai. Yang terakhir yaitu pengungkapan tambahan. Untuk keperluan perpajakan, mungkin juga perlu mengungkapkan informasi tambahan seperti rekonsiliasi antara penyusutan komersial dan penyusutan fiskal jika memang ada perbedaan. Selanjutnya yaitu aset tetap yang digunakan sebagai jaminan atas utang dan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau perakitan. Selanjutnya, yaitu pengungkapan aset tetap berwujud menurut akuntansi keuangan. Pengungkapan secara umum diartikan sebagai suatu konsep metode atau media untuk menyebarkan informasi akuntansi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Definisi lainnya yaitu pengungkapan adalah penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan sebagai langkah akhir dalam proses akuntansi. Informasi ini mencakup laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan atau CALK, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Nah, model pengungkapan aset tetap berwujud itu ada 2, yaitu model nilai wajar dan model nilai biaya. Untuk pengungkapan dengan menggunakan model nilai wajar, yaitu entitas yang menggunakan model ini harus mengungkapkan rekonsiliasi antara nilai tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan satu penambahan. Diungkapkan tersendiri untuk penambahan akuisisi dan penambahan biaya pasca akuisisi yang dicatat dalam jumlah tercatat aset. Yang kedua, penambahan akibat akuisisi melalui kombinasi bisnis. Yang ketiga, aset diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok aset untuk dijual yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan pelepasan lainnya. Yang keempat, laba atau rugi bersih dari penyesuaian nilai wajar. Yang kelima, selisih nilai tukar neto yang dihasilkan dari penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional ke mata uang penyajian lainnya, termasuk penjabaran kegiatan usaha luar negeri ke dalam mata uang penyajian entitas pelapor. Yang keenam, transfer antara persediaan dan properti. Dan yang ketujuh, perubahan lainnya. Nah, sedangkan untuk pengungkapan pada nilai biaya, perusahaan yang menggunakan model ini harus mengungkapkan 1, metode penyusutan yang digunakan, 2, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, 3, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan, termasuk akumulasi kerugian penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Yang keempat, rekonsiliasi nilai tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode sebagai berikut.
A. Penambahan. Penambahan akuisisi dan penambahan biaya pasca akuisisi yang diakui sebagai aset diungkapkan secara terpisah. B. Penambahan akibat akuisisi melalui kombinasi bisnis. C. Aset yang dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok yang akan dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dinilai berdasarkan nilai mana yang lebih rendah antara jumlah tercatat atau harga jual dikurangi beban penjualan. Nantinya akan dievaluasi berdasarkan jumlah pelepasan. D. Penyusutan. E. Jumlah dan rugi penurunan nilai yang diakui dan jumlah pemulihan rugi penurunan nilai selama satu periode sesuai PSAK 48 penurunan nilai aset. F. Selisih nilai tukar neto akibat penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional ke mata uang penyajian lainnya. Hal ini termasuk penjabaran operasi atau kegiatan luar negeri ke dalam mata uang penyajian dari perusahaan pelapor. G. Transfer ke dan dari persediaan dan aset untuk penggunaan pribadi. H. Perubahan lainnya. Dan terakhir yaitu kelima, nilai wajar properti investasi. Selanjutnya, pengungkapan aset tetap berwujud menurut akuntansi perpajakan. Nah, pengungkapan aktiva tetap berwujud dalam konteks perpajakan melibatkan penyajian informasi yang lengkap dan akurat tentang aset tetap yang dimiliki oleh sebuah entitas kepada otoritas pajak. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk pengungkapan aset tetap berwujud menurut akuntansi perpajakan itu ada 6, yaitu yang pertama nilai aset. Perusahaan harus mengungkapkan nilai aset tetap secara terperinci, termasuk biaya historis atau nilai wajar saat perolehan, serta nilai buku saat ini. Yang kedua, depresiasi. Jika aset tetap didepresiasi, perusahaan harus mengungkapkan metode depresiasi yang digunakan serta tingkat depresiasi yang diterapkan. 3. Perubahan nilai aset tetap. Jika terjadi perubahan nilai aset tetap, misalnya akibat penilaian ulang atau penyesuaian nilai wajar, perusahaan perlu mengungkapkan informasi ini kepada otoritas pajak. Yang keempat yaitu penghapusan aset tetap. Pengungkapan terhadap informasi tentang penghapusan aset tetap, baik karena dijual, dipensiunkan, atau disusutkan. Yang kelima, yaitu penilaian ulang aset tetap. Entitas perlu mengungkapkan kepada otoritas pajak apabila perusahaan melakukan penilaian ulang atas aset tetap, misalnya untuk menyesuaikan nilai wajar. Dan yang keenam, yaitu pembebanan pajak. Perusahaan juga harus mengungkapkan pembebanan pajak yang terkait dengan aset tetap dalam laporan pajaknya, termasuk pembayaran pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan dari aset tetap tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.